Sungguh sukacita sekali dapat menemani adik-adik di ibadah pagi hari ini. Walaupun masih dalam bentuk online ya, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita memuji memuliakan nama Tuhan. Betul ya, Aldi ya? Betul Kak. Ya, Aldi, kakak ingin tanya sama kamu. Kita kan sering dengar tentang kemurahan Tuhan. Apa yang bisa kamu bagikan? Apa yang bisa kamu rasakan mengenai kemurahan Tuhan di dalam hidupmu hari ini dan sepekan kemarin? Yang saya rasakan yaitu saya sangat diberkati, disertai dimanapun saya berada, saat sekolah, di rumah, dan ya pokoknya dimanapun saya berada itu saya sangat diberkati gitu. Wah, sungguh luar biasa ya, Aldi ya. Kita selalu mau bersyukur kemurahan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Dan sekarang kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat suatu pujian kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Pada pagi ini kami akan ibadah. Tuhan sertai ibadah kami dari awal hingga akhir perjalanan lancar. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Ya, Aldi, kakak ingin tanya lagi sama kamu. Apa pernah kamu merasa bersalah kepada orang tuamu, kepada ayah ibumu, dan apa yang kamu rasakan? Pastinya pernah ya Pak. Yang saya rasakan ketika bersalah itu, saya merasa saya itu ada yang janggal dan nggak tenang itu rasanya. Tapi saya percaya orang tua saya pasti memaafkan setiap kesalahan dan perbuatan yang saya lakukan. Ya, begitu juga dengan Bapa kita di surga. Seberapapun kesalahan kita, seberapapun dosa kita, Tuhan pasti mau memaafkan. Dan Tuhan pasti menyambut kita dengan kasih karunia-Nya. Dan untuk itu kita harus bersyukur. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita naikkan pujian Ada Ampun Bapa Kami. Dalam susah penuh, pulanglah
berkumpul memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Dan saat ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap membawa hati pikiran kami untuk mendengarkan setiap kebenaran firman. Bapa, berkatilah kami, ajarilah kami supaya kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa di dalam Yesus. Bertemu kembali dengan Kak Agung pada hari ini, Minggu 7 November 2021. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan yang pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai dengan 32. Kak Agung akan membacakannya untuk adik-adik. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku,
Engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang mendasari cerita sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan hari ini Kak Agung akan memberi judul Bapa yang Murah Hati. Judul cerita sekolah minggu pagi ini adalah Bapa yang Murah Hati. Nah, adik-adik, setelah kita membaca cerita tadi, kita sudah tahu bagaimana ada 2 orang anak yang sulung atau yang pertama dan yang bungsu atau yang terakhir. Nah, keduanya memiliki sifat yang berbeda. Waktu itu si bungsu nampaknya sedikit kurang ajar ya. Bapaknya belum mati sudah minta warisan, minta bagiannya supaya ia pergi jauh ya. Ia ingin berfoya-foya ya. Kita lihat dalam Alkitab tadi bahwa anaknya yang bungsu itu meminta bagian warisannya, kemudian dijual dan pergi ke negeri yang jauh untuk berfoya-foya, bersenang-senang ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata uangnya habis ya, karena berfoya-foya, tidak dengan hikmat menggunakan uangnya, tidak dengan hati-hati menggunakan uangnya, sehingga uangnya habis, lalu melarat. Akhirnya karena ada kelaparan juga, dia harus makan ya, karena pasti lapar. Akhirnya dia pergi ke seorang majikan yang kaya. Di sana dia dapat pekerjaan menjaga babi. Ya pasti ada beberapa adik-adik yang sudah tahu bagaimana peternakan babi ya, yang jelas bau ya, dan kotor, kumuh begitu. Nah, tapi anak bungsu itu terpaksa untuk menjaga babi. Dan ketika dia sangat kelaparan, ia pengen makan makanan babi itu, tapi nggak ada yang ngasih ya, nggak ada yang ngasih. Waktu itu akhirnya saat ia terpuruk, ia ingat akan bapaknya. Wah, iya ya, pekerjanya atau hambanya, pembantunya ayah saya aja pasti berlimpah-limpah dengan makanan. Tidak seperti anak bungsu itu ya, yang keadaannya sangat jelek, sangat memprihatinkan karena kelaparan. Akhirnya ia memutuskan untuk, saya mau pulang aja. Tetapi saya malu, saya nggak mau menjadi diakui menjadi anak ayah saya lagi. Nggak apa-apa deh, yang penting saya tidak kelaparan. Saya mau kembali ke rumah ayah saya, tetapi saya mau menjadi hamba, menjadi pembantu pun saya mau. Akhirnya anak bungsu itu pergi. Tapi waktu dalam perjalanan, ayahnya itu sudah lihat dari jauh, lihat anak bungsu itu dari jauh, datang menyambutnya, memeluknya, menciumnya, tadi dikatakan dalam Alkitab ya. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari situ? Ada banyak hal, tapi ceritanya belum selesai. Setelah tadi disambut dengan luar biasa, dikasih baju, dikasih cincin, dikasih sepatu, akhirnya diadakan pesta. Wah, anakku balik gitu. Anakku balik dalam keadaan sehat lagi. Ayahnya senang sekali. Akhirnya diadakan pesta. Nah, kita ingat tadi ada 2 anak. Yang pertama yang sulung tadi mungkin baru sedang ke ladang atau mengembalakan kambing, domba begitu. Balik. Loh, ini kok rumah ada rame-rame, ada apa ini? Dia panggil hambanya. Ada apa sih kok rumah rame-rame gitu ya? Ini adikmu balik, kata hambanya. Hah? Balik gitu. Diadakan pesta gitu. Ngambul anak sulung itu. Ya, marah. Sakit hati. Gimana sih ini bapak? Anak itu sudah menghabiskan harta dan foya-foya, sekarang balik malah disambut begitu. Gimana sih? Saya loh yang nggak pernah berbuat jahat, nggak pernah berbuat yang tidak baik, selalu nurut, selalu hormat, selalu mengikuti apa maunya bapak, tapi kok nggak dapat seperti itu gitu. Mau bersukacita sama teman-teman aja kok kayaknya nggak dapat gitu. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ada 3 hal yang dapat kita pelajari pagi hari ini melalui cerita tadi. Hal yang pertama, kita ini sebenarnya seperti anak bungsu tadi ya. Kita ini melakukan kesalahan banyak pasti, ya.
Kak Agung, adik-adik, tidak ada satu orang pun di dunia yang tidak berdosa. Ya, kecuali Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan 100% dan manusia 100%. Ya. Ketika kita berdosa, kita sebaiknya seperti anak bungsu tadi. Ya, bukan berarti menghabiskan harta, itu bukan, tetapi sikap hatinya yang ketika sadar dia berdosa, berlaku salah, ya, segera menyadari kalau ia salah, lalu mau untuk berubah, mau untuk bertobat. Bertobat itu berhenti melakukan yang tidak baik, kemudian memulai sesuatu yang baik. Itu. Jadi kita bisa belajar untuk ketika kita bersalah, kita mengakuinya di hadapan Tuhan, kita berdoa, Tuhan, saya salah. Tolong untuk saya bisa berubah. Kita mau berubah. Ya, tidak hanya ketika kita berdoa, mungkin ketika kita bersalah kepada orang lain, kita akui itu dan kita berjanji untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Nah, itu yang pertama, karakter anak bungsu tadi. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah kita ketika menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, ya. Ketika kita percaya sama Tuhan kita Yesus Kristus, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Tapi juga tidak hanya saya anak Allah dong, berarti Bapa di surga itu Bapa saya. Berarti banyak hal istimewa yang saya dapatkan. Tidak hanya itu saja, tapi kita juga harus berlaku, berbuat, bertindak seperti anak Allah, yaitu menjadikan Tuhan sebagai panduan atau pedoman hidup kita. Yesus Kristus sebagai pedoman hidup kita. Bagaimana sih sifat-sifatnya Tuhan Yesus? Kita belajar dari sana, kita pun bersikap seperti Yesus. Ya, contoh ya Tuhan Yesus itu dimanapun selalu menjadi berkat. Ya, dimanapun beliau berada pasti menjadi berkat. Nah, kita bisa belajar dari sana menjadi berkat. Di rumah kita membantu orang tua tanpa diminta, kita justru, "Mah, apa yang bisa saya bantu? Pah, apa yang bisa saya kerjakan?" Kita bisa berlaku seperti itu. Ya. Atau di sekolah. Adik-adik dengan inisiatifnya, dengan gagasannya, idenya, bisa menawarkan diri kepada guru-guru, kepada teman-teman. Kita dengan tulus untuk membantu, menolong. Nah, salah satunya seperti itu. Menolong siapa? Menolong teman bisa, menolong guru bisa, atau mungkin penjaga sekolah, atau orang-orang yang ada di sekolah. Kita saling membantu. Kita menawarkan diri untuk memberikan bantuan. Contohnya seperti itu. Di gereja, kita bisa menawarkan diri untuk kita boleh melayani. Mungkin sepele, mungkin ya, menyapu, membersihkan, atau dengan membuang sampah pada tempatnya, itu pun bisa menjadi hal yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Bagaimana menjadi berkat untuk sesama. Itu yang kedua. Kita sadar bahwa kita adalah anak Allah. Dan yang ketiga adalah selain menyadari bahwa kita adalah anak Allah, kita harus mengenal sungguh-sungguh siapa Allah itu. Siapa Bapa kita? Ya, kita harus mengenal sifat-sifatnya. Sebagai contohnya, sesuai judul yang Kak Agung berikan tadi adalah Bapa yang murah hati. Ya, Tuhan itu pemurah, suka memberi, suka menolong. Kita pun belajar untuk seperti itu. Adik-adik bisa melakukan hal-hal yang bisa memberkati orang lain, menolong sesama, menolong orang tua, menolong guru, menolong teman, menolong siapapun, bahkan orang yang tidak kita kenal. Ketika kita digerakkan oleh Tuhan, digerakkan oleh kuasa Roh Kudus, tolong itu yuk, kita akan menolong dengan sukacita. Itu tadi adik-adik 3 hal yang bisa kita pelajari melalui cerita tadi. Bahwa yang pertama, kita seperti anak bungsu tadi, ketika kita bersalah, berdosa, berani mengakuinya, ya, dan mau untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Dan yang kedua, sebagai anak-anak Allah, berlaku layaknya anak Allah, meneladani Kristus. Yang ketiga, dalam pengenalan akan Tuhan, kita pun hidup sesuai dengan pengenalan akan Allah itu sendiri.
melakukannya sesuai dengan firman-Nya. Itu adik-adik yang bisa Kak Agung sampaikan pada hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Wah, firman Tuhan hari ini sangat memberkati ya. Saya harap kita semua lebih merenungi dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita naikkan pujian Yesus sayang padaku. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua, kita sudah belajar mengenai salah satu perumpamaan dari Tuhan Yesus, yaitu tentang anak yang hilang. Dari perumpamaan itu kita belajar tentang kemurahan Tuhan. Tuhan Allah kita di surga, Bapa kita adalah Bapa yang penuh kasih. Dia bersedia untuk menerima kembali anaknya yang mau bertobat dan berbalik kepadanya. Anak bungsu ini memang sudah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, di mata Bapanya. Akan tetapi ketika ia memiliki kesediaan untuk bertobat dan berbalik kepada Bapanya, di situ Bapanya menunjukkan kemurahan hatinya. Ia berkenan untuk menerima anak yang hilang itu dan bahkan mengadakan jamuan, mengadakan pesta untuk menyambut kedatangannya. Begitu pula adik-adik, kita pun juga kiranya harus selalu belajar senantiasa untuk mengenal siapa Allah Bapa kita di surga, mengenal siapa sesungguhnya Tuhan kita Yesus Kristus. Ia adalah pribadi yang penuh dengan kasih, penuh dengan cinta kepada kita semua, dan ia berkenan untuk senantiasa menerima kita, merangkul kita sebagai anak-anaknya. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus senantiasa mengingat Tuhan di sepanjang jalan hidup kita. Tetap berdoa kepadanya, tetap memohonkan ampun atas setiap dosa dan salah kita. Tuhan pasti menerima kita dengan tangannya yang berlimpah. Adik-adik semua yang dikasih Tuhan, mari kita menutup rangkaian ibadah pada pagi hari yang indah ini. Kita mohonkan berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah, damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita dan di dalam Roh Kudus memberkati, menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.